Ya, makasih Pak Yoga. Ya. Jadi coba saya catat tadi pertanyaan dari Pak Diden tadi ya. Mungkin saya tegaskan di sini Pak, terkait untuk wisata yang ada di kawasan Cipanenjang Cilencah ya. Itu bukan bisnis kami ya Pak. Ya, kami bisnisnya adalah produksi listrik. Listrik yang kami di sini bangkitkan menggunakan PLTA. PLTA butuh air. Nah, air itu kami punya waduk, dan waduknya itu perlu kami konservasi, termasuk berada di lahan sempadan dan segala macam. Cuman sayang Bapak, kami resource-nya terbatas ya untuk bisa menjaga luas area tersebut ya. Saya di sini sebagai manajer unit. Total area kami itu 7.000 hektar Bapak yang perlu kami jaga, dan termasuk yang di Cipanenjang Cilencah tadi. Dan dampaknya itu banyak penyerobotan lahan yang ada di sana. Dari kami catat tuh 30% lahan kami itu sudah diokupasi secara ilegal. Dan kami saat ini sedang menata itu Bapak. Jadi kami menata dengan tujuan kita inventarisir siapa yang pengguna lahan tersebut dengan catatan keterlibatan mereka untuk menjaga kelestarian waduk tadi. Ya, sempat kami diskusi. Ini kalau waduk ini kami ancam itu mati semua, Pak. Ya, nggak ada lagi wisata di situ. Nah, jadi itu salah satu upaya kami ya, istilahnya bisa menjaga konservasi waduk yang ada di Cilencah dan Cipanenjang tersebut. Ya, salah satunya kita dengan menata pengguna pemapat lahan yang tersebut ada. Ya, memang kawasan tersebut ada kami di situ dan juga ada perhutani. Dan itu upaya kami ya, mungkin mohon dukungan juga dari stakeholder terkait ya, termasuk dari pemerintah daerah yang ada di sana ya, untuk bisa berperan ya melibatkan ini ya. Kemudian tadi dari Pak terkait tadi yang kapan dikeruk. Nah, ini memang PR kami ya Pak, karena jujur di Indonesia Power kita juga ada banyak waduk di Jawa Tengah, dan itu juga saat ini membutuhkan perhatian yang lebih konsen kami. Mungkin nanti akan kami coba diskusikan lebih lanjut bagaimana kita bisa mengoptimalkan langkah-langkah konservasi waduk yang ada di Cilencah dan Cipanenjang ini. Kemudian dari Pak Juani tadi, makasih Bapak untuk pertanyaannya. Kami sudah punya ini Pak, kajiannya, perhitungannya, case-nya yang di Saguling itu, kalau berdasarkan planningnya itu mulai dibangun tahun 80-an ya, kita operasi tahun 85. Saguling itu harusnya berakhir tidak bisa dioperasikan itu di tahun 2045 kalau salah, 45 ya. Kita tahun 2045 itu tahun ini Pak, Indonesia Emas ya. Tapi dengan upaya-upaya kita bisa memaksimalkan langkah-langkah kita, dan berdasarkan evaluasi dan kajian terakhir kami yang kita lakukan di tahun 2022, itu waduk Saguling itu bisa kita lanjutkan operasional itu sampai tahun 2083 saat ini ya. Nah, makanya kita butuh dukungan dari semua pihak terkait ya, agar kita tetap bisa menjaga langkah-langkah kayak ini. Kami dukungan dari Citarum Harum sangat membantu kita ya, karena kalau kita bicara waduk Saguling itu dulu kalau kita klasifikasi dia termasuk kalau nggak salah kelas F ya, jadi tidak bisa untuk air minum ya. Alhamdulillah sekarang kalau kita berdasarkan informasi dari teman-teman Kementerian Lingkungan Hidup, indeks kualitas air ini yang ada di waduk Saguling itu sudah bisa masuk ke tercemar sedang dengan angka sekitar 50 sampai 60. Artinya langkah-langkah yang telah dilakukan secara pihak bersama di sini untuk menjaga konservasi yang ada di waduk Saguling ini, masuk di Citarum ya, itu bisa membuahkan hasil ya. Dan alhamdulillah indeks kualitas air di Saguling lebih baik. Dan dari pertanyaan terkait rehabilitasi, kami juga melakukan menjaga kualitas, kuantitas ya, tidak hanya kualitas ya.
Tadi saya sampaikan kita rutin melaksanakan program TMC, teknologi modifikasi cuaca. Kita melakukan hujan buatan bersama-sama dengan 3 pengelola waduk lainnya. Ini untuk memastikan jumlah atau volume air yang masuk ke waduk itu akan lebih tinggi. Tentunya nanti bisa membangkitkan produksi listrik yang lebih tinggi tentunya. Terakhir dari Pak Raden Setiawan ya. Makasih Bapak pertanyaannya. Sama Bapak, kami juga tukang di sini Pak. Cuman kalau Bapak tukang ledeng, kami tukang listrik Pak. Ya, ya. Dan sama nasib Pak, kami juga ada pungutan Pak. Jadi kami ada pungutan pajak air permukaan. Ya alhamdulillah kita bisa membantu Pemda Jawa Barat. Sebulan itu mungkin di rentang 500 sampai 700 juta Pak. Ya, sebulan itu untuk PAD Jawa Barat ya. Kemudian kami juga bayar BCPSDA udah dari dulu Pak. Jadi Saguling tahun 2022 itu kita sudah ada BCPSDA, kita kolaborasi dengan teman-teman PJT. Itu kalau di ini kan sekitar Rp16 per kWh ya. Jadi tiap bulan kami rekonsiliasi dengan teman-teman PJT, mencatat berapa produksi listrik yang kami hasilkan, kemudian nanti kita store ke PJT sekitar Rp16 per kWh-nya. Dan kalau di tahunan mungkin sekitar 30 M atau 40 M lebih ada gitu Pak, sekitar itu yang ini itu yang BCPSDA ya. Terus balik tadi Pak, ini mungkin yang jadi diskusi kita selamanya Pak, komparasi atau adu kepentingan antara air dan listrik ini Pak. Misalnya ya kalau saya memang Pak, air itu sangat penting ya Pak, penting ya. Ketika orang mencari eksplorasi planet, yang pertama dicari itu air ya Pak. Ya, cuman ini Pak, tadi terkait yang kebun binatang itu kalau tukang listrik juga ada Pak, banyak Pak. Setiap mati listrik ya, tadi yang kebun binatang juga ada gitu Pak. Ya, jadi karena kita sama-sama ini Pak, PSO ya Pak, Public Service Obligation ya, dan di sini juga narasumbernya ada perusahaan semua Pak, kami perusahaan listrik negara, perusahaan daerah air minum, ini asosiasi persatuan pengusaha ya. Ya, jadi ada perusahaan di situ. Artinya di situ ada bisnis ya Pak, bisnis ya. Ada bisnis yang sebagai keseharian mereka gitu ya. Dan kalau di undang-undang tadi terkait komparasi air tadi, memang untuk kebutuhan air sehari-hari, kemudian yang kedua untuk pengairan, yang ketiga baru untuk spam gitu kan. Ya. Ya. Dan kita lihat ke PP yang baru 2024 yang disampaikan untuk yang klasifikasi yang spam itu perlu pembicaraan lebih lanjut atau dikoordinasikan lebih lanjut dengan tim yang termasuk dengan kepentingan untuk pendayaan penggunaan lain termasuk di listrik ya. Artinya gini Pak, kalau ada yang ambil air di waduk Saguling, kalau tanpa dijual, silakan Pak, kami bisa melarang karena itu kebutuhan ini. Jadi ibarat ini Pak, kami diamanahi kontrak rumah, punya ember di situ, air hujan kita tampung di situ. Kemudian ada warga yang lewat ngambil air, silakan. Tapi kalau ada yang ngambil untuk dibisniskan dijual ya tunggu dulu gitu Pak. Nah itu pengajian kami Bapak. Jadi mungkin ini ya komparasinya mungkin pendekatan seperti itu Pak. Karena kita di sini adalah ada bisnis yang terlibat di sini dan ini yang perlu jadi concern ya. Karena kami juga diamanahi negara tadi ya untuk mengelola waduk ini. Tujuannya tadi untuk pembangkit listrik itu. Dan terkait dari ini hitung-hitungan dari Sungai Cisangkui tadi sampaikan bahwasanya teman-teman PDAM kan mengambil seperti yang gambar yang saya sampaikan tadi Pak, dari Bendungan Cipanenjang, Cilencah, itu kan sisi alirannya adalah masuk ke Pelayangan Lamajan Cikalong ya. Kemudian di bawahnya itu ada Sungai Cisangkui ya, di sampingnya Cisangkui ya. Ya, jadi kebetulan sebenarnya suplai air dari PDAM ini bisa ngambil dari intake kami Cikalong ataupun yang dari Cisangkui tadi ya. Dan tadi kami sudah melakukan treatment tadi Pak, pembersihan segala macam dari Pelayangan Lamajan Cikalong. Itu bisnis yang kita lakukan ya, sehingga alhamdulillah airnya kalau kita bandingkan akan lebih enak, lebih nyaman buat teman PDAM ya untuk mempergunakan itu, karena mungkin untuk
pengolahannya akan lebih murah ya, karena airnya sudah relatif lebih bagus ya gitu. Dan itu bisnis kami ya Pak, untuk mengamankan airnya. Harapannya kita bicara tadi sinergi ya, kita maju bersama ya, itu yang perlu dipertimbangkan gitu Pak. Dan tadi saya sampaikan rata-rata inflow terkecil yang ada di Cikalong itu di kisaran 2, ya Pak. Artinya tadi kebutuhan PDAM di total tadi 3 PDAM ada sekitar 2 meter kubik, artinya kan mencukupi ya, asal tadi ada penampungan di bawahnya. Kami sepakat dengan itu Pak. Mudah-mudahan forum ini bisa menjawab atau menindaklanjuti dengan rencana-rencana ada pengembangan bendungan atau penampungan air yang ada di setelah upload dari Cikalong. Demikian, moga bisa menjawab pertanyaan Bapak-Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aturun Pak Didin ya. Konservasi apakah PDAM ada kewajiban? Secara regulasi mah nggak ada kewajiban. Bahwa bilang ini ya itu juga akibat kita semua lah kira-kira. Jadi kalau nanti titip 1.000, nanti pertanyaannya, lalu pajak yang kita bayar itu buat apa? Nggak gitu loh Pak. Kita ini kan tidak seperti yang lain Pak Dardan ya. Tarif kita diatur Pak. Ya. Tarif kita diatur, ada PP-nya. Nggak bisa seenaknya. Bahkan gubernur aja mengatur batas bawah, batas atas. Udah dicekek airnya, tarifnya juga ditahan-tahan. Nggak seperti yang lain bisa naik terus, kan gitu loh. Ya. Jadi terima kasih Pak Ben Bakar ya. Jadi kalau untuk ngambil bayar ini nanti dulu. Tapi kalau ngambil langsung silahkan aja kan gitu loh. Nanti saya umumin di Bandung Pak. Nanti masyarakat suruh ambil langsung. Kan kami itu juga ngambil berbayar itu karena ada proses Pak, bukan bisnis banyaknya. PDAM itu nggak bisnis Pak. Kalau PDAM udah bisnis udah kaya Pak, nggak ada pilihan. Kalau listrik mah ada pilihan. PDAM ini nggak ada pilihan, nggak bisa kita cebok pakai listrik Pak, mati. Ya, jadi sekali lagi kita ngambil air itu berbayar karena apa? Ada proses, maka berbayar. Bukan jual air, itu kita lihat BPKP kan juga hitung audit kita, berapa biaya produksi dan segala macam, dan itu ketat Pak, ketat sekali. Jadi kalau gitu nanti saya umumin di koran bahwa silahkan masyarakat Bandung sekarang kita tidak mampu, karena kita tidak mampu tidak ada izin juga ngambil, ya silahkan nanti ngambil di emperan gitu kan masing-masing, biar masyarakat juga mikir nanti, kan gitu loh. Ya, jadi kita harus mempertanggungjawabkan setiap step statement kita, ya nggak bisa begitu. Ya. Lalu Pak Jadi proyeksi krisis dan segala macam, dan kita mah fokus melayani, tidak dalam studi. Walaupun kami juga saya ngambil S3 saya juga termasuk di Cekungan Bandung terkait dengan konservasi di wilayah selatan, Pak. Bagaimana carut marutnya itu kan gitu loh. Ada pemampatan tata guna lahan segala macam gitu loh ya, sudah dikuasai tapi mohon maaf tidak terurus dan segala macam kan, itu juga menjadi dampak untuk semuanya Pak. Kalau memang nggak bisa ngurus ngapain kan gitu loh. Saya ambil S3 saya di situ sama Propukan dan segala macam, tapi ya sudahlah, kita bagaimana menyelesaikan ini semua. Jadi nah tadi kan Kang Tardan bilang, waduh dari Saguling mahal Pak. Kalau kita hitung, kita butuhnya kan sekarang ini hampir 7.000 liter. Mampu nggak di selatan? Nggak mampu Pak. Barangkali satu saat kalau kita tidak dapat izin dari mana? Kan kita lagi ngurusin SIPA nih. Walaupun yang operasikan bukan kita, BUMN juga. Mereka